Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Dosen Organisasi. Pada video kali ini kita akan bahas tentang peran dan fungsi pengantar ilmu hukum pada mata kuliah pengantar ilmu hukum. Untuk Anda yang kuliah di ilmu hukum untuk menjadi seorang praktisi maupun akademisi pada masa yang akan datang. Selamat buat Anda. Baik, selanjutnya kita akan membahas pengertian tentang peran dan fungsi pengantar ilmu hukum. Setelah memahami pengertian dari pengantar ilmu hukum yang selanjutnya kita kenal dengan singkatan PIH, maka kita akan mempelajari tentang peran dan fungsi dari pengantar ilmu hukum tersebut. Peran dan fungsi pengantar ilmu hukum dalam berbagai literatur, peran dan fungsi diposisikan dalam maksud yang sama. Termasuk sumber-sumber bacaan menyebutkan tentang peran dan fungsi dari PIH tersebut. Berikut merupakan jabaran peran dan fungsi pengantar ilmu hukum. Pertama, memperkenalkan segala masalah yang berhubungan dengan hukum. Yang kedua, memperkenalkan ilmu hukum, yaitu pengetahuan yang mempelajari segala seluk-beluk daripada hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Yang ketiga, berusaha untuk menjelaskan tentang keadaan, inti, maksud, dan tujuan dari bagian-bagian yang penting daripada hukum, serta bertalian antara berbagai bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. 4. Merupakan dasar dalam rangka studi hukum. Tanpa mempelajari ilmu hukum secara tuntas, tidak akan memperoleh pengertian yang baik tentang berbagai cabang ilmu hukum. Mengkualifikasi mata pelajaran, pendahuluan, pembukaan ke arah ilmu pengetahuan hukum pada tingkat persiapan. Jangan bingung untuk membedakan perbedaan antara peran dan fungsi dari 5 penjelasan di atas. Sebab hakikatnya peran dan fungsi memiliki substansi definisi yang berbeda. Fungsi akan berjalan secara alamiah atau universal, sementara peran akan berarti sesuatu yang parsial, waktu atau kegunaan tertentu. Fungsi misalnya, guru akan berfungsi mendidik siswa, sementara peran adalah sesuatu yang dilakukan bukan yang utama, namun dilakukan sebagai sesuatu pemenuhan kebutuhan. Misalnya, guru berperan sebagai pembela siswa, guru berperan sebagai orang tua, yang dimana sebenarnya fungsi guru yang sesungguhnya adalah mendidik siswa. Meski demikian, peran dan fungsi akan memiliki objek yang sama, yakni hukum dalam pembahasan ini, atau pada output yang akan dicapai dari pelajaran pengantar ilmu hukum tersebut. Maka simpel lagi pengertiannya, mencegah berombaknya isi otak. Membedakan keduanya begini. Fungsi PIH akan menjelaskan tentang berbagai asas cabang peristiwa hukum, sementara artikel ini membahas peran pengetahuan berperan menjadi pendidik buat Anda memahami PIH tersebut. Selanjutnya kita membahas tentang fungsi hukum dari definisi-definisi yang lain. Fungsi hukum yang lain. Fungsi hukum pada beberapa pendapat memberikan penjelasan bahwa pengantar ilmu hukum memiliki fungsi. 1. Alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat, adalah petunjuk untuk kehidupan manusia dalam masyarakat hukum, menunjukkan mana yang baik, mana yang buruk. Yang kedua, sarana mewujudkan keadilan sosial lahir batin, adalah adil apabila tiap orang dibiarkan haknya. 3. Sarana penggerak pembangunan, adalah daya penggerak dari hukum, dapat digunakan atau didayagunakan untuk menggerakkan pembangunan. Di sini hukum dijadikan alat untuk membawa masyarakat ke arah yang lebih maju. 4. Fungsi kritis, adalah daya kerja hukum, tidak semata-mata melakukan pengawasan pada aparatur pengawasan, pada aparatur pemerintah atau petugas saja, melainkan aparatur penegak hukum termasuk di dalamnya. Terima kasih atas subscribe-nya, terima kasih atas dukungan dan atensi Anda semua.
Jangan lupa untuk memberikan saran dan kritik untuk perbaikan video-video kami ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.